Nah, ini bicara soal umrah. Ya. Umrah ini kan mendekati Ramadan. Tahun ini kan memang paling dekat itu Ramadan sih. Betul, ya. Apa yang ditawarkan Bakah di umrah Ramadan ini? Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini kita jumpa lagi di podcast Memorandum TV pertama tamu yang spesial. Tamu istimewa kita adalah Kaji Bajuri. Beliau adalah direktur dan owner dari PT Bakah Berkah Mulia atau biasa dikenal dengan Bakah Travel Haji dan Umroh. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan Iya, kelihatan tambah muda sih. Masya Allah. Pasti ada jamunya ini. Kelihatan muda tapi umur berkurang. Yang penting sehat sih, yang penting sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kan Bakah ini kan jadi salah satu peserta lagi Ya. yang akan diselenggarakan oleh Memorandum. Ini Memorandum kan sudah menyelenggarakan kesekian kalinya lah. Iya, ini luar pameran biasa ya. umroh travel dan haji terbesar di Jawa Timur. Ya. Ada alasan apa ini kok Bakah ikut lagi ini, Ci? Ya, karena saya kira Memorandum ini kan salah satu media besar yang legendaris ya. Sudah hampir 50 tahun ya. 54. Sudah 54 Iya, ya. lebih berarti ya. Ini sebuah agenda yang media yang luar biasa. Jadi oleh karena itu lepas dari topik atau materinya, tapi yang namanya legend itu selalu menarik untuk selalu diikuti. Wah, kita jadi tersanjung. Nah, ini bicara soal umrah. Ya. Ya, umrah ini kan mendekati Ramadan. Tahun ini kan memang paling dekat itu Ramadan sih. Betul, ya. Apa yang ditawarkan Bakah di umrah Ramadan ini? Jadi kan begini, ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa mengerjakan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Begitu kata Rasulullah. Sehingga orang itu kalau ingin haji secepatnya, karena haji ini kan nunggu 34 tahun kalau di Jawa Timur ini. Maka dia ingin berangkat umroh dengan harapan nanti dapat pahalanya haji. Ya, oleh karena itu kita fokuskan menjual, menawarkan kepada masyarakat adalah umroh Ramadan. Jadi Ramadan ini kan akan dimulai tanggal 10 perkiraan ya. 10 Maret. 10 Maret. Nah, maka perkiraan keberangkatan itu bisa tanggal 7 atau tanggal 9 sebelum itu. Soalnya supaya gini, kalau berangkat itu jangan pas puasa. Oh, sebelum ya. Kasihan. Jadi saya bayangkan gini, bedanya antara Indonesia dan Arab Saudi itu 4 jam. Betul. Jadi kalau pas puasa berangkat, kasihan sahurnya ikut di sini, nanti dia bukanya ikut sana, nambah 4 jam. Jadi akhirnya bukanya nanti jam 10 malam, gitu kan. Itu yang sering kali kejadian bertahun-tahun ya. Itu makanya umroh Ramadan yang kita tawarkan. Jadi berangkatnya sebelum Ramadan. Iya, sebelum Ramadan berangkat itu yang awal. Jadi Ramadan ini ada dua program yang kita tawarkan. Satu awal Ramadan dan yang kedua adalah akhir Ramadan. Yang itu disebut paket Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti di sana menjemput Lailatul Qadar di tanah suci. Betul. Ya? Jadi kalau awal itu adalah untuk mendapatkan pahalanya haji, gitu kan. Nah, tapi kalau akhir ini tidak sekedar pahalanya haji, tapi akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Allah ya, firman Allah dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu seperti kayak 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Iya, malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itulah yang kemudian dikejar oleh para masyarakat ini, umat Islam. Biasanya kalau tidak bisa umroh Ramadan, ya kan, dia umroh di akhir Ramadan. Biasanya programnya itu ada, kita punya program 16 hari. Jadi 16 hari itu berangkat tanggal 18 atau 19 Ramadan. Nanti pulangnya itu setelah selesai Ramadan, Syawalnya itu Idul Fitrinya di Madinah. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Kita biasanya Idul Fitri di Indonesia, ini Idul Fitri di Madinah. Nah, seperti apa nanti? Tentu saja supaya penasaran orang ya ikut saja supaya tahu bagaimana Idul Fitri di sana. Apakah juga ada kunjung mengunjungi, apakah ada ketupat ataukah seperti itu. Iya. Nah, ini kan di media sosial rame juga ini. Ya. Di Tanah Suci itu
lagi musim agak dingin. Nah, betul. persiapan apa yang harus dilakukan oleh jemaah umroh Ramadan nanti? Kalau umroh Ramadan nanti itu sudah sebenarnya cuacanya sudah nyaman karena itu di bulan Maret. Betul. Jadi orang umroh itu ada beberapa waktu yang harus dihindari kalau tidak biasa dingin. Januari adalah puncak-puncak dinginnya. Puncak dingin. Januari ya, puncak dingin. Jadi Desember sudah dingin, tapi puncaknya di Januari. Nanti Februari agak turun, Maret itu sudah mulai nyaman gitu ya, nyaman seperti kayak di Indonesia. Nanti Mei, Maret, April, Mei, Juni puncak panas lagi pas musim haji nanti. Nah tentu saja kalau orang umroh nanti pas di awal Ramadan dan di akhir itu sudah tidak perlu persiapan karena cuacanya sama seperti di Indonesia. Berarti di pas ini ya umrah Ramadan Pas nanti ya. umrah Ramadan nanti mau awal mau akhir ini nikmat nanti itu. Nah, ya, nanti kita bahas lagi. Iya. Sahabat Memorandum TV masih bersama dengan Direktur sekaligus owner dari PT Bakah Berkah Mulia atau dikenal dengan Bakah Travel Haji dan Umroh. Jadi ini selain umroh kan haji itu memang cukup lama. Nah, nanti di pameran pasti ada hal yang spesial yang akan dilakukan Bakah. Bisa dikasih bocoran sih? Ya, daftar memang haji atau seperti apa, gitu. ya. Memang kita jualan itu ada paket umroh dan paket haji. Ya. Jadi yang perlu diingat masyarakat bahwa tidak semua travel umroh itu punya izin haji. Kalau punya izin haji pasti punya izin umroh karena prosesnya memang naik kelas gitu ya. Nah alhamdulillah PT Bakah ini sudah punya izin umroh dan izin haji. Oleh karena itu yang ditawarkan ada umroh dan ada haji. Nah kalau umroh tentu saja kami menawarkan hal yang yang seperti biasanya kita berangkat ada setiap bulan ya kan, awal dan akhir bulan. Ada juga yang umroh Ramadan, itu yang umroh. Nah, kalau haji itu juga ada sesuatu yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, yaitu daftar haji gratis umroh. Luar biasa ini, menarik ini. Nah, bagaimana caranya? Ini memang ini sebenarnya adalah juga bagian dari saran dari beberapa orang ya. Kadang-kadang orang itu daftar haji saja, disuruh daftar umroh tidak mau. Padahal menurut survei di lapangan, orang yang haji baru pertama, belum pernah umroh, itu biasanya di sana itu mengalami kondisi psikologis yang berbeda. Jadi ada yang misalkan terkaget-kaget melihat jumlah orang yang banyak, gitu kan. Terus kadang-kadang melihat kok ternyata banyak jalannya seperti ini, ya kan? Dia padahal tidak siap. Terus kadang berkaitan dengan cuaca, terus ketemu orang yang berbeda, adat istiadat yang berbeda dari berbagai penjuru dunia. Ya itu yang kemudian belum lagi makanannya tidak sesuai dengan makanan di Indonesia. Nah itu semua sudah kita serap. Ya. Kami ini sudah pengalaman lebih dari 20 tahun ngurusi haji umroh ini kan. Jadi kita sudah menyerap keinginan orang-orang itu. Maka oleh karena itu sudah gini aja, paketnya kita kasih tambahan. Daftar haji plus, haji khusus itu, itu dapat gratis umroh. Supaya dia pengalaman. Kalau sudah pengalaman nanti kita kasih tahu. Nanti akan kita ajak di tempat-tempat yang akan ditempati oleh para jamaah haji. Makanya kita sebut seperti kayak GR, gladi resi. Gladi resi ya. Berarti nanti umroh dulu ya, berarti gratisnya ya. Iya, gratisnya diambil dulu. Iya, diambil dulu. Luar biasa ini. Menarik. Jadi dia harus berangkat dulu dan itu programnya khusus bagi jamaah calon haji ya. Karena kalau jamaah calon haji harus dikasih banyak hal berkaitan dengan adat istiadat. Orang kalau nggak tahu adat istiadat itu juga beda loh. Nanti jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang itu membuat orang sana tidak cocok. Misalnya gini, di sana itu sering kalau memegang kepala itu biasa. Jadi memegang kepala itu biasa. Makanya kalau ada orang duduk kadang-kadang mau dilangkahi itu kepalanya dipegang. Itu kan. Lah kalau orang sini mau megang kepalanya gak sopan gitu. Gitu ya. Gak sopan. Nah itu kalau sana jangan sampai memegang. Nah itu sesuatu yang sesama lelaki pun juga begitu, tidak mau dia. Jangan sampai itu pegang, itu tersinggung dia. Tapi kalau pegang kepala, itu adat istiadat. Nah, oleh karena itu
inilah yang perlu kita kasih tahu kepada masyarakat bahwa daftar haji gratis umroh. Ini saya kira peluangnya bagus supaya mereka nanti tahu di lapangan kondisi psikologis, kesiapannya lebih matang. Nah, ini semua bisa disaksikan atau dilihat di pameran memorandum umroh dan haji terbesar di Jawa Timur. Ya. Nah, itu rencananya kan 17 sampai 21 Januari sih. Ya, betul. Nah, ini sebagai bocoran lagi, Ya. barangkali ada yang belum pernah umroh. Ya. Seperti apa sih persiapannya itu? Atau memilih travel yang bagus itu seperti apa? Mohon Ya. dijelaskan. Kalau memilih travel yang bagus itu sebenarnya begini. Kemenak itu bikin kata-kata yang simple. Namanya 5 pasti. 5 pasti. Ya, 5 pasti itu sebenarnya Kemenak ada apa? Lengkap, dia ada terbangnya, visanya, pesawatnya macam. Tapi kalau saya enggak, saya singkat saja supaya hafal. P kan ada pasti. 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 Kan gampang hafal kan? Ya. P itu apa? Perusahaannya. Perusahaannya. P perusahaannya. Perusahaannya itu legal atau enggak? Harus Dia jelas. punya izin atau enggak? Nah. Jangan tiba-tiba setelah lihat iklan ya kan di memorandum, ini punya izin atau enggak? Nah. Silakan buka aplikasi Umroh Cerdas. Ya. Kemenak juga punya. Kemudian pasti P terus A, akomodasinya. Jadi harus tahu hotelnya di mana, jaraknya berapa, sekamar berapa orang, akomodasinya, ya kan? Makannya nanti seperti apa, prasmanan ataukah jangan-jangan nasi bungkus. Waduh, repot kalau nasi bungkus sih. Kemudian PAAS, kemudian S, schedule-nya. Iya, Ya kan, schedule-nya kemana aja? Jangan-jangan nanti dari Surabaya, Singapura, Riyadh, terus Dubai, lo gak tutup. Nyampe kapan kalau? Nah, schedule-nya harus jelas, schedule-nya ya kan. Ya, ya. PAST, Ya. nah, tiket pesawat dan visanya. Tiket ya kan, terbangnya atau tiket pesawat dan visanya. Harus jelas pesawatnya apa, jangan sampai Emprit Air. Ya, misalnya. Termasuk berangkat dan pulang harus jelas ya. Jelas, itu apakah transit atau tidak. Kan begitu harus tahu, jangan sampai tidak tahu. Kemudian T kan tiket, kemudian PAST tiket, I itu adalah adakah ibadahnya seperti apa programnya. Apakah umrohnya berapa kali, di Madinah ngapain aja, dan juga dipertimbangkan adalah ustadznya, bimbingannya, juga dia berilmu atau tidak. Jangan-jangan umroh hanya dititipkan saja. Lupa. Nggak boleh gak podo ae mbek nang Bali lah. Nah, rekreasi bukan umroh, bukan ibadah berarti. Dipikir kayak rekreasi gitu kan. Lah ini memang apa wajib bertanya ya. Ya. Calon jemaah umroh ini ya. Iya, memang itu Nggak hak. ngerti harus ditanyakan. Ya, itu kalau di dalam apa Kemenak itu sebenarnya sudah melakukan amanah undang-undang ya. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 gitu. Nah, itu ada amanahnya bahwa pemerintah melindungi jamaah haji dengan cara apa? Ya bertanya sebanyak-banyaknya. Nanti kita lanjutkan lagi soal ini. Oke. Luar biasa ini. Bersama owner dari Bakah Travel Haji dan Umroh Kaji Bajuri. Tadi Ya. disambung lagi soal Kemenak yang melindungi tadi coba di. Ya, mungkin jadi begini, anu. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 Ya. itu adalah tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya. Nah, di sana Kementerian Agama atau pemerintah ini bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji dan umroh. Ya. Termasuk jamaah umroh juga. Oleh karena itu kalau jamaah umroh itu kemudian tiba-tiba daftar begitu saja, dia itu seperti beli kucing di dalam karung. Nggak tahu Itu, mau nggak tahu. ngapain ya. Saya tanya jamaah yang tersesat terlantar itu loh, Bapak belinya di mana nggak tahu, pokoknya saya penting bayar saja. Lah itulah kekeliruannya. Padahal Kemenak itu bikin aturan. Kalau nanti daftar itu sebaiknya ada hitam di atas putih. Nanti dapatnya itu apa? 5 pasti tadi itu, Ya, ya kan? Oke. Yang 5 pasti itu jadi perusahaannya legal atau tidak. Ya. Kadang-kadang kan cuma karena teman saja. Saya kenal sama Pak Eko, sudah saya ikut aja sama Pak Eko. Loh, perusahaannya enggak tahu pokoknya Pak Eko. Gitu kan. Sampai ini contohnya. Contohnya misalnya. Nah, Terus, lagi. gitu. Nah, terus akhirnya kan orang akhirnya begitu terlantar di sana ditanyai travelnya apa Pak? Enggak tahu saya, gitu kan. Lah ya apa caranya ngurus wong barang kita enggak tahu. Makanya seorang jamaah dia harus tahu travelnya itu apa. Makanya singkatan yang pertama P itu adalah perusahaannya. Perusahaannya legal atau enggak. Karena apa? Kalau nanti dilaporkan ke Kemenak, Kemenak tidak akan ngurus misalkan travel ini Pak. Mana?
oh travel ini, oh nggak ada itu namanya. Terus mau diurus sama saya, laporkan polisi, gitu kan? Penipuan, Kalau nggak ada ya. laporan polisi sudah dianggap penipuan. Iya, itu iya. ya itu. Ini 2024. Ya. Apakah ada bedanya? Kemarin kan kisaran berapa paling rendah umroh 2023? Ini kan biaya haji juga naik. Apakah umroh juga naik? Ya, Pertanyaan. itu juga otomatis karena memang berkaitan dengan kurs dolar ya. Karena kurs dolar terhadap rupiah itu kan juga naik. Maka tentu saja dalam hal umroh ini juga ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Kalau awalnya itu di kisaran antara 2930 ya paling naiknya sekitar 1 juta atau 2 juta, Oh. ya, sekitar 31 32 gitu kan ya. Tapi kalau niatnya ibadah kan tidak, maksudnya harga segitu kan ya tetap Iya betul. berangkat sih, ya. Memang setiap orang itu beda-beda dalam membeli umroh ya. Ada orang itu cari yang murah banget gitu, sampai murah. Ada teman saya minta murah 20 juta bisa nggak? Bisa, alhamdulillah. Tapi nanti kumpulnya di Jeddah gitu. Lalu gitu ya. Kita ketemu di Jeddah gitu. Nggak pakai Madinah ya. Dan separuh bisa nggak? Bisa, tapi nanti mungkin pahalanya ya ditunda separuh gitu misalnya. Nah, jadi kalau ada juga jamaah saya yang itu tidak pernah nawar. Jadi Ya. memang sudah berapa aja tidak ada masalah. Karena buat saya ngeluarkan uang itu sama dengan infak. Itu sudah janjinya Rasulullah bahwa orang yang haji dan umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Semua biaya yang dikeluarkan itu dinilai infak. Kalau kita infak ke masjid itu kan cuma duitnya hilang gitu aja. Ini enggak, sudah dapat fasilitas tapi juga dapat pahala. Jadi makanya ada orang yang ini saya anggap ini juga infak, dikeluarkan gitu tapi dia dapat fasilitas. Nah oleh karena itu orang memilih umroh itu jangan karena murahnya, tapi karena ada nilai tambahnya atau enggak, ada value-nya atau enggak. Betul. Jadi itu kalau sekedar ikut, lah apa bedanya Anda pergi ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta, ya kan nggak ada bedanya. Makanya saya terus terang kurang setuju dengan program umroh backpacker, ya kan? Aduh. Karena backpacker ini adalah mandiri. Tetapi kalau Anda orang yang sudah tahu tentang agama, nggak ada masalah. Ya kan, tahu tentang agama, caranya beribadah sudah tahu, udah pengalaman. Misalkan saya, terus nggak ngurusi travel, saya backpacker mungkin bisa saya. Kalau orang awam ya nggak mungkin. Kalau orang awam, nanti dia akan terus bagaimana ibadahnya? Mungkin perjalanannya bisa, sudah biasa traveling. Ya. Tapi ini bukan rekreasi, bro. Ini adalah ibadah. Lah. Ibadah itu ada berkaitan dengan sah dan tidaknya. Jadi harus diniatkan ibadahnya. Betul. Jadi jangan sekedar murah saja. Kalau murah banyak, gitu kan. Tapi nanti itu, nanti tidak tahu hotelnya di mana, tidak tahu di sana, gitu kan. Naik apa? Naik bis dulu. Waduh. Malah bingung. Malah Pesan bingung. terakhir sebelum closing Ji. Oke, Untuk jadi para begini. Kalau jemaah umrah. Ya, untuk jemaah umroh dimanapun berada, Anda kalau mau daftar tetap diingat-ingat yang 5 pasti tadi itu. Ya, kemudian yang kedua, Anda harus ada membedakan travel satu dengan travel lain itu adalah karena ada nilai tambahnya, ilmunya, ibadahnya juga dipertimbangkan. Ini ustadznya siapa? Pengalaman track recordnya berapa tahun? Pernah punya masalah atau enggak? Itu ada di Google, ya kan? Silakan dicari di situ. Kalau emang rekomendasinya bagus, ya ikutilah. Karena itulah yang terbaik. Tetapi semua travel yang sudah punya izin insya Allah baik, tidak ada yang jelek. Tetapi yang membedakan adalah setiap orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa membawa jamaahnya masing-masing. Jadi semua pasti ada daya tariknya. Oleh karena itu kami berharap bahwa kalau misalkan Bapak Ibu nanti ditakdirkan ikut saya, alhamdulillah saya sendiri yang bawa. Ya saya yang bimbing jamaah, Luar biasa. saya ya ownernya, direkturnya, sehingga kalau ada persoalan bisa langsung diatasi di lapangan. Nah, mantap. Ya. Terima kasih. Baik. Haji Bajuri, beliau adalah direktur dan owner dari PT Baka Berkah Mulia atau yang lebih dikenal dengan Bakatur Umroh dan Haji yang akan ikut pameran di memorandum pameran travel haji dan umroh terbesar di Jawa Timur 17 sampai 21 Januari 2024. Terima kasih. Salam Memorandum TV, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.